Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد فقد قال الله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita semuanya sering mendengar di pembacaan maulid atau di acara-acara maulid satu ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini sering dibaca di awal-awal pembacaan maulid. Ayat ini memang sengaja oleh para ulama kita diletakkan atau dibaca sebelum pembacaan kitab maulid, karena mereka para ulama kita itu seakan-akan ingin mengenalkan kepada kita siapa sebenarnya sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun pernah ditanya oleh sahabatnya, Nabi yang begitu luar biasa akhlaknya, Nabi yang begitu luar biasa mukjizatnya, hampir setiap hari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tampak disaksikan oleh para sahabat-sahabatnya. Bahkan sudah berapa banyak mukjizat Rasulullah, di antaranya Al-Quran, menjadikan orang yang tadinya kafir menjadi muslim. Sahabat ini bertanya, siapakah Anda, wahai Rasulullah? Bukan bertanya tentang namanya atau sifatnya, tidak. Di balik itu, engkau ini siapa? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ana da'watu Abi Ibrahim wa Bushra Isa wa ru'ya ummi hina wada'atni annahu kharaja minha nurun adha'at lahu busur syaitan. Nabi menjawab dengan tiga ketika ditanya, siapa Anda ya Rasulullah? Aku ini adalah buah hasil dari doa kakekku Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran ada beberapa doa Nabi Ibrahim yang diawali dengan ayat
al-baiti wa Ismail. Dan ingat ketika Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail membangun kembali Ka'bah dari fondasinya setelah Ka'bah itu hancur karena banjirnya Nabi Nuh, maka dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim beserta putranya Nabi Ismail. Ketika selesai, mereka berdua berdoa. Nabi Ibrahim memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amal ini, yaitu membangun rumah-Mu yang mulia. Kemudian yang kedua, doanya Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan kami berdua, yaitu Ibrahim dan putranya Ismail, orang yang benar-benar pasrah, patuh, tunduk kepadamu, dan jadikan keturunan-keturunan kami juga ummatan muslimatan lak, kelompok suatu kaum yang juga taat, patuh, pasrah kepadamu ya Allah. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah taubat kami. Kalau ada kesalahan-kesalahan dalam membangun rumah-Mu yang suci ini, maka maafkan Allah. Dan doa yang ketiga, ini dia yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hari ini adalah doanya Nabi Ibrahim, kakek Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah kepada mereka, yaitu keturunan-Mu yang ada di tanah Makkah ini, utus kepada mereka suatu utusan, seorang utusan minhum, dari kalangan mereka, dari keturunannya mereka, itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu dari Quraisy, yang mana seorang utusan itu tugasnya adalah yatlu 'alaihim ayatika, membacakan ayat-ayat-Mu ya Allah, itu Al-Quran, sehingga yang tadinya non-muslim menjadi muslim berkat Al-Quran. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Nabi juga mengajarkan kandungan Al-Quran, isi Al-Quran tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, halal haram, wajib sunnah, mubah makruh. Kemudian tugasnya juga adalah wa yuzakkihim, dan Nabi juga mensucikan mereka dengan menggambarkan, mencerminkan akhlak yang mulia. Wa yuzakkihim, dan mensucikan hati mereka atau menjadikan mereka orang-orang yang mempunyai akhlak. Ini di dalam ayat ini dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tugas daripada Rasulullah SAW, yaitu 3: membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian menjelaskannya, dan mensucikan mereka. Ini yang pertama. Aku adalah hasil dari doanya Nabi Ibrahim. Dan yang kedua, aku ini adalah wabushro Isa. Aku ini adalah kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat wa mubasyshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad falamma jaa'a
harta dan kekuasaan, sehingga Allah ini sudah tidak murni lagi isinya. Sehingga datanglah Nabi Isa membawa Injil untuk merevisi Taurat. Hanya musaddiqan lima baina yadayhi dan Taurat. Sudah ada kitab suci, yaitu Taurat yang isinya tentang hukum-hukum untuk Bani Israel, dari mulai Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan nabi-nabi Bani Israel itu syariatnya mengikuti kitab Taurat. Tapi sudah tidak murni lagi, sudah banyak berubah-ubah. Maka datanglah Nabi Isa alaihissalam membawa Injil. Itu tugas beliau yang pertama. Tugas beliau yang kedua yaitu wa mubasysyiran, aku membawa kabar gembira. Aku bawa kabar gembira untuk kalian. Kalau kabar gembira ini kan berarti senang kan? Nabi Isa-nya senang, Bani Israilnya juga senang. Kabar gembira. Apa itu kabar gembiranya? Di Rasulin akan datang nanti salah orang utusan setelah aku, namanya Ahmad. Dan dijelaskan di dalam kitab Taurat dan Injil bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW. Tapi karena bukan dari golongan mereka yang dari Israel, malah baca al-Bayyinati, setelah datang itu Nabi Muhammad dengan keterangan yang jelas, dengan bukti-bukti yang jelas, Muhammad bin Abdullah itu adalah utusan Allah. Qul hadza sihrun mubin. Nabi bawa mukjizat Quran, Nabi bawa mukjizat bisa membelah bulan, Nabi membawa mukjizat air keluar dari sela-sela darinya, dan mukjizat yang lainnya banyak. Qul hadza sihrun mubin. Ini sihir. Dikatain sihir. Ini yang kedua. Siapa beliau? Beliau adalah kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa bin Maryam. Dan yang ketiga, aku ini adalah cahaya. Cahaya yang benar-benar cahaya, bukan cahaya maknawi, bukan. Tapi cahaya yang kelihatan, yang keluar ketika ibuku melahirkan aku, sehingga beliau bisa melihat bangunan-bangunan istana-istana di negeri Syam, negeri besar yang dikuasai oleh Romawi saat itu. Bangunan-bangunannya mewah. Itu cahaya tersebut yang ada di Mekah tembus, bisa dilihat istana-istana di negeri Syam. Ini suatu tanda bahwasanya cahaya Nabi, dakwah Nabi, syariat Nabi akan sampai ke sana. Bahkan di akhir zaman kekuasaan umat Islam ada di negeri Syam. Inilah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada di ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sekali lagi para ulama ingin mengenalkan kepada kita dengan dimulai ayat ini, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian. Jadi Nabi ini mendatangi kita. Nabi ini menyambut umatnya. Nabi ini ada di tengah-tengah kita. Di ayat yang lain, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Allah tekankan, ketahuilah bahwasannya di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah SAW. Buktinya apa? Kita sholat diwajibkan ada satu rukun dalam sholat, yaitu at-tasyahud al-akhir. Tasyahud akhir itu rukun. Kalau tidak dikerjakan, tidak sah sholatnya. Di dalam tasyahud akhir ini ada 3 kandungan tasyahud akhir. Pertama, penghormatan kepada Allah. Yang kedua, salam kepada Rasulullah dan kepada umat yang soleh. Dan yang kedua, 2 kalimat syahadat. Ini kandungan at-tasyahud. Yang pertama, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam penghormatan. At-tahiyyatu lillah minimal. Dalam fikih minimal at-tahiyyatu lillah. Tapi sempurnanya tahiyat itu penghormatan kita kepada Allah ini yang di dalam sholat disifati dengan al-barakah sholawat thayyibah lillah. Ini yang pertama.
Kandungan yang kedua salam kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan kata ganti orang kedua alaika. Salam atas Anda. Berarti Nabi ada di depan kita. Nabi menjawab salam kita. Hanya saja kita ini terhijab, tertutup dengan dosa-dosa kita dan lain sebagainya. Ada nggak yang mendengar balasan salam dari Rasulullah SAW? Ada. Di antaranya adalah Syekh Ali Khalid Hasan. Syekh Ali Khalid Hasan setiap beliau sholat dalam tasyahudnya ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau mendengar jawaban langsung dari Rasulullah SAW, wa alaika ya Syekh. Bahkan didengar oleh makmumnya Syekh Ali Khalid Hasan. Ini bukti Al-Quran sudah menyatakan. Buktinya kita dalam sholat selalu mengucapkan Assalamualaikum ayuhan Nabi. Tidak mengucapkan salam kepada Nabi dosa. Kenapa? Tidak sholat berarti umat Nabi tidak mau mengucapkan salam kepada Nabi, dosa dia, bahkan dosa besar, yaitu meninggalkan sholat. Begitu pentingnya salam dan sholat kepada Rasulullah SAW, sampai Allah letakkan sholat dan salam ini di bagian terpenting di dalam sholat. Kalau kita ngaji fikih, rukun, pengertian rukun itu apa sih? Rukun itu adalah bagian terpenting dalam sesuatu. Itu namanya rukun. Yang mana sesuatu itu tidak bakal ada kalau tidak ada rukun itu. Artinya bisa roboh. Sholat, kamu tidak ada rukunnya, maka sholatnya roboh. Sholatnya tidak benar. Sholat tidak ada salam kepada Nabi, tidak ada sholat kepada Nabi, maka sholatnya itu roboh. Nah, ini menandakan bahwasanya Nabi ini mendatangi kita, ada pada kita. Laqad ja'akum, kita harus sadari. Kemudian min anfusikum itu maknanya adalah kalian kenal beliau nasabnya bagus, dari mulai Abdul Qur dan ibundanya Aminah, terus kakeknya Abdul Muthalib Fatimah, terus naik ke atas Hashim, kemudian pasangannya Salma, terus naik sampai Nabi Adam dan Siti Hawa. Dua-duanya itu dengan pernikahan sesuai syariatnya masing-masing, tidak ada perzinahan, tidak ada kotoran perzinahan, tidak ada, suci dengan tali suci pernikahan. Secara nasab semuanya mulia. Kemudian kalian juga mengenal Nabi. Orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy itu mengenal Nabi dengan sifat yang sangat baik, amanah, dapat dipercaya. Belum jadi Nabi sudah dapat julukan Al-Amin. Terutama umur 35 tahun waktu renovasi Ka'bah, beliau benar-benar distempel dengan Al-Amin, tidak pernah bohong. Sehingga Nabi ketika diperintahkan untuk dakwah, untuk mengajak orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan turun ayat wa anzir ashiratal aqrabin, ingatkan keluarga Nabi Muhammad untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya, maka dipanggil wahai Bani Muthalib, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Manaf, dipanggil keluarga besar Quraisy, keluarga Nabi Muhammad SAW. Beliau berdiri satu bukit, beliau mengatakan begini, sebelum Nabi mengajak untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, Nabi mengatakan, seandainya saya mengatakan kepada kalian, di balik gunung ini ada pasukan kuda, pasukan perang yang akan menyerang kalian. Aku beritahukan kepada kalian, di belakang bukit ini ada pasukan kuda yang akan menyerang kalian. Apakah kalian percaya kepadaku? Apa kompak semuanya mereka menjawab, kami tidak pernah mendapatkan engkau satu kali pun berdusta wahai Muhammad. Kalau begitu, aku ini adalah utusan Allah. Aku mengajak kalian untuk
hidayah mahal, surga mahal. Sebagian besar bingung, sebagian besar yang lainnya langsung nggak percaya. Artinya apa? Nabi sudah membuktikan bahwasanya aku ini dipercaya oleh kalian. Jadi semuanya itu kenal Muhammad SAW hanya saja ketika beliau menyampaikan risalah, dakwah, wahyu, disitulah mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini baik atau jadi penghuni surga. Makanya kalau orang baik itu gampang, tapi kalau orang yang ingin memperbaiki keadaan umat itu susah. Karena apa? Baik bagi diri sendiri gampang, menjadikan orang yang baik seperti kita itu susah. Karena itu apa? Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah beliau yang anfus itu. Kalian kenal Nabi itu sama jahiliyah. Nah kita yang alhamdulillah sudah terlahir dalam keadaan muslim, sudah sering kita mendengar cerita-cerita Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya bin anfusikum. Kita sudah mengenal Nabi. Nah sekarang Allah kenalkan lebih rinci lagi. Allah kenalkan lebih rinci lagi siapa beliau. Beliau ini Nabi kita Muhammad SAW ini punya sifat azizun alaihi ma anittum. Ini manfaatnya. Ulama ini meletakkan ini ayat waktu acara maulid, waktu pembacaan maulid. Ingat, beliau ini sifatnya adalah azizun alaihi ma anittum. Beliau ini merasa berat apa yang kalian rasakan dalam kesusahan, apa yang kalian rasakan dari penderitaan. Kalian susah, kalian menderita, kalian sakit. Yang ngerti keadaan kalian adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kita punya masalah, yang ngerti keadaan kita Rasulullah SAW. Kalau kita sudah tahu ini ayat firman Allah, Al-Quran. Kalau sudah kita diberitahu sama Allah, Nabimu adalah azizun alaihi ma anittum. Sangat berat oleh beliau penderitaan kalian. Kalau kita lagi ada masalah, kalau kita ditimpa kesusahan, kesulitan, apapun juga masalah agama, dunia atau akhirat, ayo kita datangi Rasulullah SAW. Rasul sudah ada di tengah-tengah kita, sudah mendatangi kita. Tinggal bagaimana kita mau menghadap beliau apa enggak? Kita mau menghadap beliau apa enggak? Harus ada hikmah menghadap Rasulullah SAW. Bagaimana menghadap Rasulullah SAW? Di antaranya sebenarnya sholat. Dan kita mengucapkan salam kepada Nabi. Makanya ulama fikih itu dalam tasawuf sholatnya menganjurkan kita kalau tidak bisa khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam, minimal pada 3 tempat ini kita khusyuk, kita sadar kalau kita ini sadar dan tenang kalau kita ini sedang berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Rasulullah SAW. Itu apa? Yang pertama, ketika kita mengucapkan kalimat wajahtu wajhiyah, aku hadapkan wajahmu. Sedang mengucapkan kalimat wajahtu wajhiyah, jangan sampai kita nggak sadar kalau kita lagi sholat. Ini poin penting ini. Pertama, wajahtu wajhiyah. Kalau nggak bisa dari awal sampai akhir, berat. Menyadarkan diri kita dalam sholat dari awal sampai akhir itu berat, susah. Harus dilatih. Nah, latihannya 3 poin aja. Pertama, mengucapkan wajahtu wajhiyah. Yang kedua, ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, ya Allah. Sadar dan kami sedang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan layar, jangan lupa. Kemudian wa iyyaka nasta'in, kita lagi sholat ini bentuk kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lupa.
Ini bukti kita sedang mendatangi Rasulullah SAW. Ketika mengucapkan salam, jadikan sholat kita ini adalah untuk menghadap Rasulullah SAW. Kita mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian di antaranya juga adalah tentang kita mendatangi Rasulullah SAW. Kita sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Di Maulid ada kan? Apalagi ketika kita berdiri, ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi, ya Habib salam alaihi, salawatullah alaihi. Ini kita sedang mendatangi Rasulullah SAW. Makanya di acara-acara Maulid itu biasanya ada tulisan selamat datang para tamu Rasulullah SAW. Ahlan wa sahlan wa marhaban para tamu Rasulullah SAW. Ini bukan sembarangan tulisan. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahim." Ini ayat dibaca sunnah ketika kita tahajud. Kita kalau tahajud, setelah kita wudu, apa yang kita lakukan pertama kali? Sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Sholat apapun yang dikerjakan setelah tidur, setelah isya, itu adalah tahajud. Sholat sunnah wudu, sholat hajat, sholat istikharah, ataupun sholat sunnah mutlak sambil menghafalkan Al-Quran, sambil membaca Al-Quran, sholat witir 11 rakaat yang dikerjakan oleh Rasulullah sambil menghatamkan Al-Quran, itu adalah tahajud. Nah, yang pertama kali Rasulullah membuka dengan 2 rakaat sunnah wudu. Baca ayat pertama, rakaat pertama bacanya ini. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, dan sekiranya mereka umatmu berbuat maksiat banyak dosa, ja'uka mendatangimu wahai Muhammad, mendatangimu. Jadi kita kan jadi tamunya Rasulullah mengadakan acara Maulid. Kita banyak dosa, banyak dosa. Kita bayangkan sesuai dengan ayat ini. Dan sekiranya umat mereka berbuat maksiat mendatangimu, kita banyak dosa. Sekarang kita datangi Rasulullah SAW. Mendatangi Nabi Muhammad itu baik hidup ataupun setelah wafat yang sama saja. Fastaghfirullah. Kemudian kita beristighfar di sini. Kalimat istighfar yang disebut oleh para ulama pada acara Maulid adalah Rabbighfirli dzunubi ya Allah bi barakatin hadi Muhammad ya Allah. Kalau Abdul Ilahi Rabbighfirli dzunubi ya Allah bi barakatil hadi musyaffa ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku berkat Rasulullah SAW. Atau ya Allah, ampuni dosa-dosaku berkat aku ini mendatangi Nabi Muhammad, karena aku ini jadi tamunya Nabi Muhammad SAW. Fastaghfirullah. Kalau kita istighfar melalui Nabi Muhammad SAW, apa hasilnya? Lihat, perhatikan ayat ini. Wastaghfar lahum rasul. Yang istighfar sudah bukan kita lagi. Yang istighfar Rasulullah SAW. Yang istighfar Nabi Muhammad untuk kita. Kalau Nabi Muhammad yang sudah beristighfar kepada Allah untuk kita, jawabannya dalam Al-Quran di ujung ayat ini adalah la wajadullaha tawwabar rahim. Pasti kalian akan mendapat Allah Maha menerima taubat dan Maha sayang kepada kalian. Perhatikan kalimat Maha menerima taubat. Kalimat Maha menerima taubat ini artinya kalau kalian beristighfar dengan mendatangi Nabi Muhammad SAW, beristighfar dengan mengakui diri kita, menyadarkan diri kita di tamu Rasulullah SAW, maka Allah ampuni dosa semuanya, dosa besar, dosa kecil semuanya. Ini maksud bahwa jadullah tawwabar. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa besar, dosa kecil. Amin ya Allah. Ini mendatangi Rasulullah SAW pada waktu acara
Hadis tawasul ini sangat populer. Hadis tawasul ini disahkan sama ada sahabat Nabi namanya Utsman bin Hunayf. Dia melihat ini kisahnya di masa Amirul Mukminin Sayyidina Utsman. Berarti kira-kira 12 tahun atau 13 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. 12 atau 13 tahun setelah wafatnya Rasul sudah wafat ini. Di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Hunayf namanya sama Utsman bin Hunayf cerita, aku lihat ada satu orang bolak-balik dan mandir ke tempatnya Amirul Mukminin untuk satu hajat, tapi tidak dihiraukan, nggak berhasil. Beliau sibuk, Amirul Mukminin sibuk sampai tidak mengurusi hajatnya ini orang. Akhirnya ini orang datang kepadaku karena tahu aku ini sahabat Nabi yang masih ada. Datang ini orang kepadaku, aku kasih amalan, kamu ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Habis sholat aku bacain doa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi. Yang artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu, aku menghadap kepadamu lewat Nabi Muhammad, Nabi yang sangat mengasihi. Wahai Nabi Muhammad, aku sekarang menghadap Allah lewat engkau untuk hajatku ini, maka kabulkan. Wahai Nabi Muhammad, dia menjadikan Rasulullah antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya wasilah, perantara. Diamalkan sama ini orang. Udah diamalkan, dia wudu, dia sholat, baca Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi. Sebutin hajatnya sama dia. Kemudian dia berangkat ke tempatnya Amirul Mukminin. Baru sampai gerbangnya, digandeng sama penjaganya, dibawa ke dalam, didudukkan di samping Amirul Mukminin. Sayyidina Utsman dulu yang bicara, kamu ada berapa? Akhirnya dijelaskan hajatnya dan diselesaikan saat itu juga oleh Amirul Mukminin. Pulang, gembira dia, senang menghadap Utsman bin Hunayf, sahabat Utsman bin Hunayf. Dia memberi amalan. Dia katakan, jazakallahu khairan, terima kasih banyak, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Bagaimana? Sudah berhasil? Sudah. Begitu mendengar urusan yang sudah selesai, Utsman bin Hunayf mengatakan, Wallahi, maka aku nggak ngomong sama Amirul Mukminin tentang hajat, enggak. Walakin syahidtu dhahira, tapi aku ini pernah melihat langsung. Aku lagi sama Rasulullah, datang orang buta, pengen melek, pengen bisa melihat orang buta. Tapi Nabi awalnya bilang begini, sabar. Kata orang buta tadi, ya Rasulullah, innahu syarrun alayya, laisa li qahir. Ya Rasulullah, kebutaan ini membuat aku susah, tidak ada yang menuntut aku. Tolong doakan aku biar bisa melihat. Akhirnya Nabi kasih amalan sama. Kamu wudu, sholat 2 rakaat, setelah itu doa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi. Nabi kasih amalan. Dia amalkan, dia wudu, dia sholat 2 rakaat, baca doa. Kata Utsman bin Hunayf yang sedang bersama Rasulullah, dia mengatakan begini, wallahi ma tafarraqna wa qala bil hadis hatta ja'a rajul ka'annahu lam yakun bihi dharrun. Demi Allah, aku belum berpisah dengan Rasulullah dan gak lama datang itu orang buta. Aku lihat seakan-akan gak pernah buta sebelumnya, gak pernah buta sebelumnya.
manfaat datangi Rasulullah SAW, baik hidupnya, yaitu cerita orang muda tadi, ataupun saat Rasulullah meninggal dunia, yaitu orang yang punya hajat kepada Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan. Inilah makna daripada azizun alaihima. Kalau kita sudah paham, yakin ini, kita punya masalah, kita terjebak kesusahan, penderitaan, ayo datangi Nabi Muhammad SAW. Saya punya guru Abu Yahya Hasan Ahmad Bahru pernah memberikan kami bacaan cara kita mengadu kepada Rasulullah SAW. Beliau memberikan amalan ini, baca waktu tahajud, yaitu as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah khudh bi yadi wal hilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salawat dan salam atas wahai Rasulullah. Khudh bi yadi, gapailah tanganku, tolong aku, maksudnya tolong aku. Qala hilati, aku sudah tak punya cara lagi, sudah tak ada cara lagi, sudah mentok sudah. Adrikni ya Rasulullah, tolong bantu aku ya Rasulullah. Ini mujarab cara kita mendatangi Rasulullah SAW, mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah khudh bi yadi qala hilati adrikni ya Rasulullah, dibaca 116 kali. 116 kali terus. Bayangkan kita ini di hadapan pintunya Nabi, di hadapan Rasulullah SAW. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah khudh bi yadi qala hilati adrikni ya Rasulullah. Kemudian dalam ayat 8 ja'akum rasulun min anfusikum, ada sifat Nabi lagi yang kedua, yaitu harisun alaikum, sangat menginginkan keselamatan kalian, sangat menginginkan kalian itu selamat. Yang punya hubungan dengan Rasulullah SAW di dunia, dengan Nabi Muhammad, cinta mengagungkannya, memuliakannya, istri-istri beliau dimuliakan, diagungkan, putra-putri beliau dimuliakan, diagungkan, sahabat-sahabat beliau dimuliakan, diagungkan. Apa yang dicintai oleh Nabi kita cintai juga, apa yang diagungkan oleh Nabi kita agungkan juga. Berarti ada hubungan, ada tali antara kita dengan Rasulullah SAW di dunia. Apa hasilnya? Nabi pengen kita ini selamat walaupun kita ini ada dosa. Di dalam Sahih Al-Bukhari, saya baca di kitab jenazah. Di kitab jenazah ada satu hadis, al-abdu idza wudi'a fi qabri wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u an 'alihim. Seorang kalau sudah masuk kuburan ditinggalin orang-orang sampai dia bisa dengar suara sendal, tinggalin dia sepi juga, atau malaikat datang dua malaikat. Fayaqulani lahu, malaikat ini ngomong sama dia, ngomong sama orang ini. Apa yang ditanya pertama kali sama munkar lagi dalam hadis ini Sahih Al-Bukhari, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pandanganmu, bagaimana penilaianmu tentang orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang kalau di dunia ada ikatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisannya itu mudah untuk mengucapkan kalimat ini. Ini enggak sembarangan kalimat, yaitu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya beliau adalah hamba Allah wa Rasulullah. Siapa yang bisa mengucapkan kalimat ini karena hubungannya dengan Nabi waktu di dunia, maka malaikat akan mendadak mengatakan undur ila maq'adika minan nar abdallahu bi maq'adin minal jannah. Lihat, wahai hamba Allah, nanti kemarin itu di neraka, kamu waktu mati masuk kuburan banyak dosa. Ayo bayangkan kita bayangkan kita kalau mati masuk kubur banyak dosa apa yang kita bawa? Banyak dosa. Mati dalam keadaan banyak. Dia akan masuk tidak jadi. Dia bersyukur diselamatkan oleh Rasulullah SAW, diselamatkan oleh cintanya kepada Nabi, oleh kenalnya,
Nah, dari